Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 044. Kasian ya, cantik-cantik nggak bisa jalan, bisik dua orang wanita yang duduk di taman. Sedang menyuapi anaknya makan. Sarah melirik sekilas ke arah dua orang wanita penunggu pasien itu, memastikan jika bukan dirinya yang sedang jadi bahan omongan. Namun begitu mengedarkan pandangan. Memang di sekitar sana tidak ada orang lain lagi yang dimaksud. Mana masih muda, kasihan cita-citanya. Lihat dia sepertinya seusia anak saya yang pertama. Dia kan pasien yang dibikin kecelakaan sama kakaknya sendiri itu, didorong sampai jatuh dari ketinggian 3 lantai, sahut wanita satunya. Masa sih Bu? Kok tega ya kakaknya? Katanya lagi saya dengar kakaknya itu sebapak tapi beda ibu gitu. Saat mendengar poin ini semakin sadarlah jika yang dimaksud mereka adalah memang dirinya. Aku bisa jalan, hanya kesulitan karena gangguan saraf kaki, gumam Sarah meyakinkan dirinya sendiri. Sambil berusaha menggeser kakinya, namun tidak bergeser barang seinci pun. Kenapa nggak bisa ya? Ayo bisa please, ucap Sarah dalam hati sambil mencobanya sekali lagi. Namun hasilnya sama, saraf kakinya tidak bisa menjalankan perintah otaknya. Apa benar aku lumpuh? Tapi dokter tidak mengatakan hal itu kemarin, dokter bilang aku masih bisa jalan hanya perlu berlatih saja. Sarah mencoba mengabaikan keinginannya untuk menggerakkan kakinya, ia mengalihkan perhatiannya pada area sekitar taman, banyak anak-anak kecil garis bawah, pasien anak. Tampak sedang bermain dengan sesamanya sambil ditunggui oleh mama mereka. Tiba-tiba seorang gadis kecil menghampiri dirinya yang tengah melamun. Halo kakak, sapanya. Hai. Balasnya. Kakak sakit apa? Sakit semuanya, kamu sendiri sakit apa? Aku nggak sakit kak, yang sakit mamaku, aku bosen nunggu di dalam makanya main di luar. Oh gitu, emang mama kamu sakit apa? Negak tahu kak, mama bilang ke aku dia baik-baik saja nggak sakit katanya, jawabnya polos. Sarah tersenyum mengelus rambut gadis kecil itu. Ternyata semua mama di dunia ini sama saja, sesakit apapun tubuhnya, hatinya, segalanya, tetap bilang tidak sakit. Demi melihat anaknya tidak khawatir. Papa kamu mana? Entar kamu dicariin gak main kesini. Papaku jadi papanya temenku juga kak, jadi sekarang papa tinggal di rumah temenku. Papa nggak tahu kalau mama di sini, aku tadi datang ke sini sama tanteku, jawabnya. Dan, semua lelaki di dunia ini juga sama, paling mahir menyakiti hati wanita. Begitu pikir Sarah usai mendengarkan cerita dari gadis itu. Ya udah sini main dulu sama kakak, ucap Sarah meminta gadis itu duduk di sampingnya. Namun karena tidak hati-hati saat duduk, gadis kecil bernama Nala itu malah jatuh. Sarah melihat lutut gadis itu berdarah. Dan Nala mulai menangis kencang. Sarah yang panik ingin sekali menolongnya, namun kakinya tidak bisa diajak kompromi, dan karena Sarah keras kepala memaksakan diri untuk menolong Nala, malah akhirnya dia sendiri yang terjatuh dari bangku taman, selang infus yang menempel di punggung tangannya. Itu tersangkut akar dan membuatnya terlepas hingga darah mengalir dari sana. Sarah merasakan sakit luar biasa di kakinya juga di tangannya, tapi ia berusaha membantu Nala. Begitu gadis itu berdiri dengan segera sang tante yang tadi diceritakannya itu muncul dan langsung membawanya pergi. Tinggallah Sarah sendiri, dengan baju rumah. Sakitnya ia berusaha menggapai bangku taman untuk pegangannya berdiri. Belum terlambat, Saka segera menggendongnya, ia menyahut cepat selang infus tadi, dan menggigit bagian katup atasnya. Saka. Sarah menangis dalam gendongan, baru pertama kali ini dalam hidupnya dia merasa menjadi orang yang tidak berguna karena tidak bisa apa-apa. Saka berjalan cepat setengah berlari segera membawa Sarah ke bagian lobi.
La mendudukkan perempuan itu di salah satu bangku yang ada di sana. Perlahan ia melepaskan selang infus dari gigitannya, dan meletakkan di samping Sarah. "Kamu tunggu sebentar di sini ya, aku panggilkan suster dulu biar dipasang lagi selang." "Infus kamu?" pinta Saka dengan cemas. Sarah tanpa menyahut menatap kepergian Saka. "Suruh tunggu di sini, emang aku bisa kabur kemana? Jalan aja nggak becus," gumamnya. Tidak lama kemudian Saka telah kembali bersama seorang suster yang membawa troli dorong yang berisi peralatan insersi. "Ini dia sus, selang infusnya lepas, tolong dipasangkan lagi ya," pinta Saka. Wanita berpakaian serba putih itu mengangguk cepat dan segera menangani proses insersi kembali di punggung tangan Sarah. Hanya beberapa menit, infus tadi kembali terpasang dan cairan dalam kantong bening itu kembali menetes masuk perlahan ke aliran intravena Sarah. "Makasih sus," ucap Saka, sebelum perawat tadi berlalu. Lelaki itu duduk di samping Sarah, menggenggam sebelah tangannya, ia sendiri masih dalam kondisi berseragam sekolah. "Maaf ya jadi merepotkan," kata Sarah menoleh ke arah Saka, melihat seragam putih. Abu-abu Saka jadi terkena percikan darah dari bekas infusnya tadi. "Kamu ngomong apa sih? Aku sama sekali nggak merasa direpotkan kok. Aku tadi beneran khawatir tadi saat lihat kamu jatuh, aku berasa nggak becus jagain kamu. Tadi aku mau nolong anak kecil itu, tapi aku sendiri malah lebih bego dari anak kecilnya, jalan aja nggak bisa." Bisa. Kamu itu bisa jalan, dokternya bilang kamu hanya butuh berlatih lebih keras lagi nanti pada saat fisioterapi," hibur Saka. "Mau tetap di sini, atau balik ke kamar?" tanya Saka. "Mau ke kamar lagi aja, di luar aku sama sekali tidak berguna." "Jangan selalu bilang kayak gitu, aku nggak suka," sahut Saka tegas. Saka merebahkan Sarah di brankarnya kembali dengan perlahan, ia juga tak lupa mengembalikan infus di tiangnya dan menjepitnya ke port. "Mau ngemil?" Sarah menggeleng, ia menoleh ke arah nakas ada HP-nya di sana, Saka yang paham segera mengambilkan HP itu dan ia berikan ke Sarah. "Makasih," ucap Sarah sambil membaca pesan dari Cindy. "Cindy dan Irgi katanya mau ke sini," lanjutnya menoleh ke arah Saka. "Lihat tadi pas aku ke sana, memang ada Cindy di rumahnya. Cindy main ke rumah Irgi. Lia, makanya aku nyamperin Irgi tadi juga cuma bentar takut ganggu dia." 3 hari kemudian, setelah Sarah dinyatakan boleh pulang, Saka yang tidak keberatan Mama Rika menginap di unitnya untuk menemani Sarah. Ia saat ini bisa refreshing sebentar dengan pergi ke markas Piver. Tidak hanya fisiknya yang lelah setelah berhari-hari begadang menunggu Sarah di rumah sakit, otaknya juga lelah karena baru saja menempuh ujian tryout. Saat ini ia sedang nongkrong santai bersama anggota inti Sukit yang lain, ada Revan, Robert juga Irgi. Saka sendiri sedang main game bersama Revan dan Robert, sementara Irgi hanya tidur tengkurap di matras. Dia lagi bad mood katanya. "Lo ngapain sihir? Goleran kayak gitu makin kelihatan aja hidup lo yang gak guna itu," ucap Saka menendang-nendang kaki Irgi yang tidak bergeming sama sekali itu. "Gue lagi ilfil sama diri gue sendiri," jawab lelaki beralis tebal itu masih tengkurap. "Berantem lagi sama Cindy," sahut Revan. "Ribut mulu perasaan lo berdua, ditikung ahli tikungan baru tahu rasa lo," ucap Robert melakukan tos dengan Revan. "Kagak, gue nggak lagi berantem sama Cindy," ucapnya makin kesal. "Terus, kenapa lo sampai letoy kayak gini?" "Ya gimana nggak, gue lagi badail," bentak Irgi pada Saka yang membuat sang ketua sampai menurunkan HP dari depan mukanya.
Kena badai doang ribet amat lo, kayak nggak pernah aja sebelumnya, gerutu Saka. Tahu tuh, kayak bocil baru puber aja lo, ya dipakai itu sabunnya sampai bolong. Sahut Revan, yang segera dijitak oleh Saka. Ya gue salahnya di mana? Gue ngasih solusi yang tanpa dosa, ucap Revan terkekeh. Kasih linknya Van. Yang super duper. Tukas Robert. Kalian semua bisa diem gak sih? Ketus Irgi. Kenapa lo jadi sekesel ini sih? Kita kan bercanda doang, ujar Revan kesal. Jangan bilang lo mau lampiasin ke Cindy makanya lo bilang tuh lagi ilfil. Tebak Saka. Irgi diam tidak menyahut. Saka, Revan dan Robert saling beradu pandang, mengakhiri permainan mereka dan lebih tertarik dengan topiknya Irgi. Jadi bener? Tanya Saka lagi. Diem berarti bener. Putus Robert. Berasa nge-live dong lo, gimana rasanya cewek Jepang? Tanya Revan. Bersemangat. Ya nggak sampai kejadian lah gila lo semua. Maki Irgi. Ada sabun gaka di kamar mandi. Biar dipakai tuh sama Irgi kayaknya sepaneng banget, dari tadi uring-uringan. Ejek Revan. Gue lihat kemarin ada kok, cuman busanya dikit, hati-hati lecet. Sahut Robert. Kok kayaknya gue gak pernah kena badai lagi ya? Gumam Saka. Ya lo karena burung lo udah ada sangkarnya, kalau mau tinggal masuk kapan aja, sahut Revan frontal. Tanpa babi bu lagi Saka menoyor kepala Revan. Terus Cindy marah sama lo? Tanya Saka mengalihkan topik dari dirinya kembali ke Irgi. Dia kayak shock gitu, gue takut dia jadi mikir gue cowok yang gimana-gimana gitu, gue. Juga mau jelasin gak bisa, cewek mana ngerti urusan begitu, keluhnya. Makanya sering-sering deh lo ganti oli, takutnya mesin lo panas pas lihat tanjakannya Cindy, cibir Revan. Berisik lo. Terus gue harus gimana sekarang? Gue ilfil banget kalau ketemu dia lagi. Kalau dia responnya jadi aneh kayak misalnya jadi menjauh gitu, ya lo usaha jelasin dong, kalau lo lagi kena badai feromon gitu, dia pasti ngerti kok, ujar Saka berusaha memberikan solusi. Siapa tahu entar dia ngasih dengan senang hati, sahut Revan lagi. Saka dan Robert berdecak kesal menatap satu temannya ini. Tahu-tahu belum sempat jelasin dia minta putus duluan, kata Irgi pesimis. Di cemen lo, badan doang yang gede, nyali lo supil. Saka menendang kaki Irgi. Sekali lagi. Emang cewek nggak pernah ngalamin kena badai ya? Tanya Robert serius. Kata siapa? Ya pernah lah, cuman kita nggak tahu gimana tandanya, sahut Revan si paling ahli. Sarah pernahkah? Tanya Irgi menoleh cepat ke arah Saka, lelaki itu malah tampak pelanga pelongo sendiri. Gue nggak tahu, kurang peka kayaknya gue, ucap Saka menggaruk pipinya yang tidak gatal. Bentar gue tanya ke sepupu gue dulu si Fai. Kata Robert berinisiatif. Sumpah, ini tuh topik unfaedah banget tapi kenapa malah jadi dibahas terus sih? Gerutu Irgi. Pernah cewek juga pernah, kata Robert kemudian sambil membaca pesan. Balasan dari Fai. Tuh kan gue bilang juga apa? Revan menepuk dadanya sendiri dengan penuh kebanggaan. Apa iya? Pas kapan ya? Batin Saka. Intinya Cindy juga pernah kayak gitu, kalau dia pengertian dia pasti bisa maafin lo, kata Robert. Asal nggak lo ulangin lagi, ujar Revan dan Saka nyaris bersamaan. Irgi bangkit dari rebahannya menyahut jaket dan helmnya di sudut ruangan. Mau kemana lo? Tanya mereka bertiga kompak. Panggilan darurat tim penanggulangan bencana, ada badai yang hampir memakan korban. Gue mau evakuasi diri, jawab Irgi secara retorik. Ya udah sono pergi lo,
entar malam balik ke sini lagi gak lo? Tanya Saka. Jangan lupa kasih air yang banyak, sabunnya gosok-gosok di kedua tangan lo dulu ampe berbusa, biar makin licin, hati-hati lecet. Seru Revan. Irgi meraih benda apa saja sekenanya dan ia lemparkan ke temannya ini. Kondisikan dikit ke otak lo ini, minta di vakum cake-nya. Cibir Saka. Terus kalau cewek lagi kena badai, yang mereka lakuin apa ya? Tanya Robert serius. Saka menatap Revan dan Robert dengan curiga, karena dua teman sesatnya itu tampak nyengir-nyengir sendiri. Gue pernah lihat di video mereka pakai. Tunggu. Potong Saka, Revan menatap jengah ke arahnya. Gue mau balik, Sarah sama mertua gue udah nungguin, silakan lanjutin topik kalau gue udah cabut. Saka buru-buru menyusul kepergian Irgi, karena topik Revan dan Robert sudah pasti tentu tidak akan pernah habis mereka bahas sampai besok paginya lagi. Malam ini usai berkumpul dengan teman-temannya, Saka yang baru saja tiba di unit apartemennya, dikejutkan oleh Sarah yang sedang memaksakan berjalan dengan berpegangan tepi ranjang. Saka dengan panik segera melemparkan jaket yang baru saja ia buka ke sembarang arah dan langsung menangkap tubuh Sarah yang limbung akan jatuh ke lantai. Sarah, sayang, jangan maksain diri dulu, nanti berlatih fisiknya juga harus diawasin dokter, atau minimal sesuai pengarahan dokter, kamu nggak bisa sembarangan lakuin. Sendiri kayak gini, kalau kamu tadi jatuh terus kenapa-napa gimana? Tanya Saka cemas. Aku minder Saka, sama kamu itu cowok ngehits di sekolah, kamu energik, kamu punya pusaran arus sendiri di kehidupan sekolah, apa kata mereka kalau tahu aku kaya? Gini, mereka pasti akan bully aku, nggak pantas jadi milik kamu, aku minder Saka. Nggak perlu minder Sarah, peduli setan dengan omongan mereka semua, yang penting aku tetap sayang sama kamu, jangan mikir yang aneh-aneh aja dulu, toh dokter bilang besok lusa kamu sudah mulai dijadwalkan fisioterapi. Tutur Saka merebahkan Sarah ke ranjang, ia mengatur ketinggian bantalnya agar perempuan itu bisa beristirahat dengan tenang di kamarnya. Udah jangan banyak gerak, diem aja di samping aku ya, sini aku pijitin kakinya, ucap Saka sambil mulai menggerakkan tangannya memijit perlahan kedua kaki Sarah. Sarah terlihat senyum-senyum sendiri, menatap siluet wajah Saka dari samping. Lelaki itu terlihat memijitnya dengan hati-hati sambil terus mengoceh tentang saja. Ilya Kanra. Ucapnya tiba-tiba, membuat Sarah yang kurang begitu menyimak apa yang diucapkan Saka itu jadi tergagap sendiri, karena kepergok sedari tadi ia mengamati wajahnya. Kenapa liatin aku? Ada yang cemong di mukaku? Tanya Saka sambil menggosok-gosok wajahnya sendiri menggunakan lengannya. Lia, ada sesuatu di muka kamu, tunjuk Sarah. Ada apa? Ada ketampanan? Jawab Sarah tersipu. Saka menoleh ke arah perempuan itu dengan senyum terkembang di bibirnya. Lah tertawa kecil salah tingkah. Beda banget rasanya kalau yang ngegombalin istri sendiri, ucapnya masih tertawa kecil. Tadi kamu mau ngomong apa? Tanya Sarah mengembalikan ke topik semula. Aku bilang, aku akan jaga baik-baik kaki kamu, sebisa mungkin gak boleh terluka lagi, jawab Saka. Kenapa begitu? Ilya, karena di telapak kaki kamu, ada surga buat anak-anakku nanti, ucap Saka balas. Menggombali Sarah. Sarah terdiam mendengarnya. Kenapa? Udah basi ya gombalannya? Tanya Saka dengan raut wajah kecewa. Enggak, bukan itu, jawab Sarah buru-buru mengklarifikasinya. Terus kenapa kok tiba-tiba bengong lagi? Kepikiran sesuatu pas kamu bilang anak tadi. Kepikiran kenapa? Semoga pas waktu itu tiba, aku udah bisa jalan lagi dengan benar. Masa iya aku nanti tetap duduk di kursi roda, sedangkan anak aku belajar jalan sendiri.
Tuh kan, aku tadi bilang apa? Jangan mikir kejauhan, entar malah jadi beban di mental. Kamu, terus mempengaruhi fisioterapi kamu selanjutnya gimana? Nggak bisa direm Saka buat nggak overthinking, keluh Sarah. Faudah sekalian aja, ayo bikin anak beneran kalau gitu, tantang Saka. Sarah tertawa geli, karena lelaki itu menggelitikinya. Nggak mau Saka, jangan punya bayi dulu, katanya masih tertawa sambil berusaha menyingkirkan tangan Saka yang masih berusaha menggelitikinya. Biar tuntas rasa penasarannya, biar lunas overthinkingnya, ucap Saka modus.